Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ardino Akbar Santoso dengan NIM D1A023182 dari Fakultas Peternakan Jurusan Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Jadi, di sini saya akan mereview sebuah materi yang berjudul probiotik dari mata kuliah Mikrobiologi Peternakan. Jadi, apa itu probiotik? Probiotik berasal dari kata probios yang artinya untuk kehidupan. Probiotik sendiri adalah pangan yang mengandung mikroorganisme hidup secara aktif meningkatkan kesehatan dengan cara memperbaiki keseimbangan flora usus jika dikonsumsi dalam keadaan hidup dalam jumlah yang memadai. Dan probiotik itu ada dua, probiotik pangan dan probiotik pakan. Probiotik pangan itu contohnya seperti kefir, yogurt, Yakult, dan lain-lain. Sedangkan probiotik pakan seperti asinan kubis, asinan ecengon. Jadi untuk bakteri yang digunakan probiotik sendiri itu adalah bakteri seperti apa sih? Oke, untuk bakteri yang digunakan adalah bakteri yang dari genus Lactobacillus, contohnya Lactobacillus casei, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus brevis, dan Lactobacillus lainnya. Serta ada dari genus Bifidobacterium, ada dari genus Streptococcus, genus Pediococcus, dan genus Leuconostoc, serta genus Bacillus sp. Setelah kita mengenal probiotik, kita juga harus mengenal yang namanya prebiotik. Apa itu prebiotik? Prebiotik sendiri adalah makanan probiotik. Prebiotik dapat dikonsumsi oleh inang, tidak hanya dikonsumsi oleh bakteri probiotik saja. Contoh dari prebiotik sendiri adalah ada VOS atau Fructo Oligosaccharida, GOS atau Galacto Oligosaccharida, Inulin, dan Rafinosa. Ada beberapa syarat nih untuk pembuatan probiotik, bukan semena-mena kita membuatnya. Ada, yang pertama adalah tidak bersifat patogen dan toksin. Yang kedua, dapat diisolasi dari hewan inang dengan spesies yang sama. Terus yang ketiga, dapat hidup di saluran pencernaan dalam kondisi asam dan menempel pada filia usus. Yang keempat, dapat menguntungkan inangnya. Yang kelima, mampu bertahan hidup selama proses penyimpanan. Jadi untuk mekanisme kerja probiotik sendiri adalah yang pertama, bakteri probiotik melekat atau menempel dan berkolonisasi. Yang kedua, berkompetisi terhadap makanan dan memproduksi zat antimikroba. Yang ketiga, merangsang mukosa, meningkatkan sistem kekebalan hewan inang mikrobanya. Terus yang keempat, membantu proses pencernaan makanan. Setelah itu juga ada istilah yang namanya simbiotik. Apa itu simbiotik? Simbiotik sendiri adalah gabungan antara probiotik dengan prebiotik. Contohnya seperti pada susu bayi, itu terdapat Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum, Inulin, dan FOS. Terus juga ada dari sari buah Kersen, itu ada Lactobacillus plantarum, Inulin, Fructo Oligosaccharida. Itu ya gabungan antara prebiotik dengan probiotik, dinamakan simbiotik. Jadi untuk pembuatan probiotik yang pertama adalah kita akan membuat yang namanya asinan kubis. Asinan kubis merupakan sebuah fermentasi kubis menggunakan garam krosok sehingga memperpanjang daya simpannya dan menambah nilai gizi kubis. Dalam pembuatannya hanya menggunakan garam krosok tanpa starter yang lain. Jadi untuk tahap fermentasi asinan kubis terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap awal. Tahap awal adalah ketika Enterobacter cloacae dan Erwina herbicola memanfaatkan oksigen dalam toples untuk melakukan fermentasi secara aerob. Selanjutnya, yang kedua adalah tahap fermentasi. Tahap fermentasi ketika oksigen dalam toples berkurang sehingga menyebabkan Leuconostoc mesenteroides tumbuh karena keadaan anaerob sehingga suasana menjadi asam dan pH menurun. Yang selanjutnya adalah tahap akhir. Tahap akhir itu ketika suasana asam dan pH turun. Lactobacillus plantarum tumbuh sehingga pH turun dan suasana semakin asam, menyebabkan Leuconostoc mesenteroides yang sebelumnya itu menjadi terhambat. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita memberikan sebuah pakan asinan kubis kepada hewan ternak kita. Contohnya, pada ayam broiler akan meningkat kualitas dagingnya. Pada unggas-unggas yang lain, akan menurunkan amonia pada fesesnya. Jadi untuk asinan kubis gimana sih cara buatnya? Oke, untuk bahan yang kita siapkan adalah yang pertama, kubis 500 gram. Kedua,
garam krosok 5%, atau 5% dari 500 gram yaitu berapa? 25 gram. Dan selanjutnya adalah air secukupnya. Untuk alat yang kita siapkan adalah pisau dan talenan, plastik laundry 2 buah, terus ada solasi, toples dan tutupnya, serta saringan. Jadi gimana sih cara pembuatan asinan kubis? Oke, yang pertama-tama adalah kita memotong-motong dulu kubis yang sudah kita siapkan tadi sebanyak 500 gram agar mempermudah bakteri dalam memfermentasi substratnya. Kemudian kita masukkan kubis yang tadi sudah dipotong-potong ke dalam toples. Kemudian kita berikan garam krosok sebanyak 5%, atau yang dapat kita hitung tadi adalah 25 gram karena dari 5% dari 500 gram. Kemudian kita tutup atas kubis yang sudah tadi diberi garam menggunakan plastik laundry yang sudah diisi air agar tertutup rapat. Kemudian ketika sudah tertutup rapat menggunakan plastik laundry yang berisi air, kita tutup lagi toplesnya menggunakan penutup toples. Kita tunggu disimpan selama 2 kali 24 jam pada suhu ruang. Selanjutnya kita akan membuat sebuah pangan probiotik, yaitu kefir. Apa itu kefir? Kefir sendiri adalah sebuah minuman hasil fermentasi susu pasteurisasi dengan starter kefir yang mengandung bakteri asam laktat dan kamir yang memiliki rasa agak asam karena adanya proses fermentasi dan beralkohol. Kefir sendiri merupakan fermentasi yang dilakukan secara tidak spontan karena menggunakan starter, yaitu bulir kefir. Jadi untuk pembuatan kefir sendiri menggunakan 2 bahan. Yang pertama, susu sapi yang sudah dipasteurisasi sebanyak 200 ml. Yang kedua, menggunakan kefir sebanyak 5% dari total susu sapi, atau dengan yang kita hitung adalah 10 ml. Selanjutnya untuk alat yang kita gunakan untuk pembuatan kefir, yang pertama ada toples dan penutupnya, wajib toples yang kedap udara. Yang kedua, isolasi. Yang ketiga, saringan. Dan yang terakhir adalah sendok. Untuk pembuatan kefir sangat simpel sekali. Kita hanya perlu memasukkan susu sapi pasteurisasi sebanyak 200 ml ke dalam toples yang kedap udara. Selanjutnya, kita masukkan kefir bulir sebelumnya sebanyak 5% atau yang kita hitung tadi 10 ml ke dalam toples yang kedap udara. Kemudian tutup toples secara rapat dan difermentasi pada suhu ruangan sekitar 27 derajat sampai 30 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian susu hasil fermentasi disaring untuk memisahkan bulir kefir dengan susu kefirnya. Jadi banyak sekali manfaat yang dimiliki oleh kefir. Yang pertama, kefir itu cocok untuk orang-orang yang terkena lactose intolerance. Apa itu lactose intolerance? Lactose intolerance sendiri adalah gangguan yang dimiliki oleh manusia di mana ia tidak mampu mencerna laktosa pada susu. Jadi kefir ini adalah memiliki bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat dapat memecah laktosa yang kompleks menjadi lebih sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa, sehingga mampu mudah dicerna oleh manusia. Kemudian, yang nomor 2, kefir menghilangkan aroma perengus atau goti pada susu kambing. Yang ketiga, meningkatkan imunitas tubuh. Keempat, mencegah kanker saluran pencernaan. Yang kelima, membantu meningkatkan fungsi pencernaan dan penyerapan dalam usus. Yang keenam, mampu mendetoks racun. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Mungkin itu saja review materi probiotik dari mata kuliah mikrobiologi peternakan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.